Tes 1 2 3 halo. Halo cek. Cek. Nah, terus cek pokok ndak mengung. Baik, hadirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah taala, kita lanjutkan taklim kita. Sebelumnya saya mohon maaf, mestinya kemarin karena kemarin ada acara gitu tetangga yang meninggal dunia sehingga saya ganti hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dan berkah. Kita lanjutkan. Kalau kemarin kita membahas tentang bab menyegerakan perawatan jenazah, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati dan memakamkan. Kewajibannya jenazah atau mayit itu cuma 4 itu hadirin. Ada yang mengatakan 5. Kalau yang mengatakan 5 itu di samping mengkafani nanti mengantarkan. Terus yang kelima memakamkan. Nah, yang mengatakan keempat tidak ada mengantarkan. Untuk dimakamkan itu kan mesti harus diantarkan. Ya boleh gak diantar masuk ya iso. Jadi yang mengatakan hanya 4 kewajibannya itu mengantarkan sama memakamkan dijadikan 1. Itu wajibnya hadirin. Yang lain-lain tidak wajib. Ini perlu diketahui. Jadi kalau ada yang misalnya menahlili, ngadzani di kubur, dan lain sebagainya itu tidak wajib. Yang wajib ya cuma 4 itu. Memandikan, tentu saja hadirin memandikan ini ada aturan-aturannya. Kita tidak bisa nyampaikan di sini karena kalau menerangkan ini sama dengan perawatan jenazah kursus Jadi mulai bagaimana caranya itu, bahkan hadirin saat ini ada tata cara memandikan jenazah yang jenazah itu terkena virus yang virusnya berpotensi untuk menular. Seperti dulu ada COVID itu, khawatir nular, bagaimana caranya ada. Kemudian dulu ada rame-rame jenazah yang meninggal karena menderita HIV, itu bagaimana caranya. Nah, ini ada aturan tersendiri. Kemudian untuk mengkafani juga seperti itu. Kemarin juga sudah kita bahas. Mengkafani itu yang wajib cuma 1 lembar saja, yang lain tidak wajib. Yang penting sudah tertutup auratnya. Yang ketiga mensolati juga sudah kita bahas. Yang keempat memakamkan. Kemarin kita bahas tentang menyegerakan. Nah, sekarang bab tentang takjilul qada'id dain, menyegerakan membayar utangnya jenazah. Kalau jenazahnya punya utang, tidak boleh menunda-nunda. Semakin cepat semakin bagus untuk menyegerakan menyelesaikan hutang-hutang, dan nanti selanjutnya adalah wasiatnya. Baik, kita masuk ke riwayatnya dulu satu persatu. Yang pertama sebuah riwayat ini pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Ini katanya Nabi hadirin, jadi penting ya. Penting kalau punya anggota keluarga, lek iso lek mau meninggal itu ditanya duwe utang apa ora. Karena risikonya besar. Katanya Nabi, nafsul mukmini, jiwanya orang mukmin itu mu'allaqatun, tergantung bidaini dengan hutangnya, hatta yubda anhu, sehingga hutangnya diselesaikan. Lek iso nggih, jangan ndak dibayar, harus dibayar. Karena ini berkaitan dengan jiwanya yang sudah di sana, ruhnya. Itu tidak bisa lancar menghadap Allah Ta'ala sebelum hutang-hutangnya ini diselesaikan. Ini yang pertama, pendek. Hadisnya riwayat Tirmidzi, digolongkan dengan hadis hasan, bukan hadis yang dhaif, tapi hasan, bagus hadisnya. Yang kedua, wa an Husain ibnu Wahwah jenenge Wahwah radhiyallahu anna Talhata ibnal Bara, sesungguhnya Talha bin Bara radhiyallahu marido. Ini suatu saat sahabat Talha ini sakitnya sudah sakit yang pokoknya kritis ya, akan menjelang mati. Fatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya saat itu Nabi sedang mendatangi sahabat Talha yang sedang sakit ini. Ya'udu, Nabi nyambangi sahabat Talha yang sedang sakit. Faqala, maka Nabi bersabda, ini la'uro Talhata ila qad hadasa fihi al maut. Nah, Nabi ngerti ya, Nabi. Katanya Rasul, saya yakin ini sahabat Talha sudah akan mendekati ajalnya. Nggih, saat Nabi nyambang itu. Fa'adinuni bihi wajilu bihi wa naula yang bagi lijibatil muslimin antubasa bainadori dohroni ahlihi. Nah, hadirin, katanya Nabi, ini berkaitan dengan hadis yang kemarin. Nanti sudah jelas benar-benar wafat. Sekarang ini hadirin, karena segala sesuatu membutuhkan administrasi, mau memakamkan itu gak komplit administrasinya angel, gak itu nggon, nek makam gak diizinkan. Nah, maka salah satu syaratnya itu supaya bisa dilayani di makam, dibuatkan tempat, itu adalah harus ada surat kematian. Sekarang ini lek mbiyen gak ada. Jadi harus didatangkan ke dokter atau dokternya diundang untuk memberikan keterangan tentang jenazah itu wis betul-betul mati apa durung. Lek belum ada surat itu hadirin, maksudnya wis ketok mati betul. Tapi lek durung ono surat keterangan doktere, pihak makam belum mau membuatkan tempat pemakamannya itu. Jadi hadirin, lek sudah jelas-jelas mati, kalau sekarang ada surat keterangan dokter, maka katanya Nabi, ajilu bihi, segerakanlah dia pengurusannya, perawatannya, karena tidak baik di rumahmu itu ditinggali jenazah lama-lama sekalipun anggota keluarga sendiri. Nah, kalau sudah selesai diurus, dimakamkan, maka segera diselesaikan hutangnya. Makanya hadirin ya, hutang tidak dilarang, tetapi ya kita pandai-pandai nggih ngatur sing kira-kira bisa segera lunas, segera membayar, dan jangan sampai mati masih punya tanggungan hutang. Kecuali kalau dibebaskan sama yang utangi, tidak rapopo nggih. Oleh kalau dibebaskan, wallahu alam bisawab. Entek mau loro niku tok hadise. Menyegerakan jenazah dan menyegerakan pembayaran utangnya. Sebelum dilanjut, ada yang perlu dibahas? Lanjut? Oke. Baik. Sekarang bab mau'idah indal qabri. Nah, ini hadirin, saya ngamalkan ini. Di tempat saya itu mudinnya ndak ada nggih, karena meninggal dunia. Jadi saya mestinya tugasnya itu ngurusi masjid, imam masjid. Jadi lek anak wong mati kayak kemarin itu makili mudin hadirin. Makili mudin. Kalau sudah di makam, saya tidak menggunakan istilah talqin. Karena hadisnya kayak gitu.
Talqin itu adalah membimbing ketika orang masih mau mati, itu dibimbing supaya bisa selalu ingat Allah, bahkan iso mengucapkan kalimat tahlil itu la ilaha illallah. Ini tahlil, talqin untuk orang yang mau mati. Lah kalau di makam saya tidak menggunakan talqin, yang ada ini mauidhah indal qabri. Ini hadirin mauidhah atau nasihat di kubur itu masya Allah luar biasa manfaatnya, hikmahnya. Saya pernah memberikan mauidhah di kubur ketika jenazah selesai dimakamkan itu ada salah seorang Cina hadirin. Cina yang melok karena kenalannya jenazah itu Cina, melok ke situ. Lah ketika saya memberikan mauidhah dia betul-betul memperhatikan hadirin. Nanti akhirnya kita juga akan diginikan segitukan. Diginikan yang coba panjenengan bayangkan. Misalnya kita yang dimasukkan ke dalam lahat kayak gini kemudian diuruk, bagaimana rasanya? Di dalam sana apa yang akan kita alami? Di dalam sana itu hanya ada dua kemungkinan. Ini syariat agama, ini katanya Allah, katanya Nabi. Jadi tidak ada lebih dari dua. Dua itu apa? Di alam barzah, ruhnya di alam barzah, fisiknya di alam kubur. Ya di kuburan itu fisiknya, kalau dibongkar gitu ya masih ada. Fisiknya masih ada, masih komplit gitu. Bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun masih utuh ada. Nah tapi ruhnya di alam barzah. Jadi kalau dikatakan di alam barzah itu ada dua macam, ada yang senang-senang hadirin di sana. Itu namanya raudhatun min riyadil jannah, sudah di taman surga. Di alam barzah tapi sudah di tamannya surga. Yang satunya cuma ada dua. Yang satunya adalah khufratun min khufarin nar, di lubang. Jadi kubur itu lubang dari bagian lubangnya neraka. Cuma ada dua itu. Gak seneng-seneng ya sudah bagian dari neraka, jadi siksa kubur itu ada. Makanya hadirin, kita habis sholat itu sebelum salam oleh Nabi diperintahkan mohon perlindungan 4 hal. Kau oleh langsung salam, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa na'udzubika min syarri fitnatid dajjal wa na'udzubika min adzabil jahannam. Ada 4 ini yang harus kita mohon perlindungan, minta diselamatkan dari siksa jahanam, minta dijauhkan dari siksa kubur, minta dijauhkan dari ujian hidup ini, dan minta nanti dijauhkan dari godaan dajjal. 4 ini menandakan bahwa siksa kubur itu ada. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya ketika tadi itu saya katakan selesai jenazah di kubur, sudah semuanya selesai, tak kumpul sebentar. Mari kita perhatikan betul. Nah, rupanya Cina ini hadirin betul-betul memperhatikan. Akhirnya dia setelah meresapi itu, besok harinya gitu datang ke saya, minta dibimbing masuk Islam coba. Karena takut nanti setelah mati apa yang akan kita alami. Hadirin, dari dulu saya begitu. Saya kan maklimudin tadi itu. Lewat jenazah mesti menyertai ke kubur. Terutama setelah istri saya meninggal. Jadi kalau misalnya ada orang hari ini tadi mati gitu diantarkan ke kubur, dimakamkan, saya selalu merenung, mikir, lah ya saiki lapo yo. Misalnya tadi juga ada orang mati di tempat saya namanya Pak Serbaini. Saiki lapo Pak Serbaini ya? Apa senang-senang atau disiksa? Nah, ini hanya ada 2 itu. Orang kalau di dunianya baik, taat, menjalankan perintah, mudah-mudahan seperti kita kula panjenengan itu nanti di kuburnya di alam barzahnya adalah ditempatkan di di raudhah tadi, tamannya surga. Tapi orang kalau ketika hidup ini dia mungkar,
ahli maksiat, ahli dosa, durhaka, nggih, maka ya tadi disiksa oleh para malaikat petugas Allah di alam kubur itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang penting itu amal kita sekarang, terutama sholatnya. Sholat ini hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua hubungan kita dengan sesama manusia, terutama hubungan kita dengan orang tua. Jadi jangan sampai jelek hubungan kita dengan Allah dan jangan jelek hubungan kita dengan orang tua. Karena syaratnya masuk surga itu adalah manakala tidak durhaka kepada orang tua. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, terus apa gunanya tahlil, selamatan, sedekah sekian banyak? Ya ada gunanya, tapi itu kecil hadirin kalau dibandingkan ibadah kita sendiri. Ditahlilana kaya apa? Sakpira wonge sing diajak nahlili jumlahe banyak dan waktunya lama, berkali-kali ditahlili, tapi kalau dia uripe gak sholat hadirin, masya Allah, tahlilnya ndak ada artinya belas. Nah, orang sekarang kan banyak, pokoknya digolek mati ditahlili ngono. Yang penting sekarang ini sembuh lah kono. Ya nek sing salat anak sing ora. Yang penting nanti nek mati ditahlil. Nah, jadi salah ini sebetulnya. Sing bener itu adalah sekarang ini kita waktunya apa? Memperbanyak bekal kita. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardh. Sekarang ini segera memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Nggih. Terus banyaklah mencari bekal menghadap Allah. Watazawadu fa inna khairaz zati taqwa, dan sebaik bekal itu adalah dengan takwa. Lah iki akeh sing mlingsi nggih. Saya sering ngadirin kadang-kadang nggih. Nggih, muga-muga salah saya. Misalnya kayak ini tadi berangkat ke sini ngerti, sepeda motor. Di jalan ada orang tukang parkir lah, ada yang jadi polisi cepek itu apa namanya, dan lain-lain, juga ada tukang tambal ban, beca, wae sholat itu, bilani itu hadirin, bilani parkirnya, bilani tambal bannya, bilani apa tadi, polisinya cepek itu, oleh lo piro, direwangi ninggal no sholat. Coba, ini kalau orang sehat, hasilnya sehari itu kerja dapat 1 juta misalnya, bahkan lebih 10 juta sehari misalnya. Apa yono tapi wong nyambut gawe sehari hasilnya 10 juta. Ini cuma misal, hasilnya sak ngono kae 10 juta, tapi kalau dia ndak sholat hadirin gak ana apa-apa. Umpama betul dia dapat 10 juta, paling pirang dino dia hidup di dunia ini. Anak 100 tahun umurnya, jarang tak kita ketemu orang yang umur 1 tahun. Jadi sekalipun dia punya uang banyak, rumah mewah, mobil raka-karuan, pokoknya wis ngungkuli raja Namrud misalnya, ngungkuli raja Fir'aun sampai sugih. Tapi kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak punya amal akhirat hadirin, masya Allah, di kehidupan manusia ini ada hanya 4 golongan. Golongan yang pertama ini orang yang kaya raya di dunia, semuanya serba ada, tapi dia tidak ibadah, tidak beriman. Jadi dia hanya kaya di dunia, mewah-mewahan. Nanti di akhirat dia disiksa mati-matian. Ada. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Yang kedua, ada orang yang kaya raya. Ya, banyak cerita sekarang di WA di mana-mana. Tapi dia takwanya tinggi, imannya tinggi, sedekahnya ke sana-sana. Panjenengan pernah dapat WA itu tentang orang yang suatu ketika keluarganya dilanda sakit yang pokoknya berat. Mau ke rumah sakit ini dia kerepotan. Cari ambulan termasuk diantaranya, ndak ketemu. Wih, pokoknya sedih banget. Gak patena wong nolong. Jadi nelongso bertumpuk-tumpuk keluarga itu sakitnya.
double. Nah maka dia pasrah, dia berupaya yang akhirnya dia bisa menyelesaikan urusan itu, keluarganya sembuh semua. Setelah sembuh hadirin, dia kemudian merenung. Jadi betapa sedihnya orang lewat sakit ditambah dengan kesulitan, sulit dana, sulit ambulan tadi itu. Kemudian ini fakta, ada yang jadi kisah nyata, ada yang alami. Kemudian setelah dia merenung, dia ngumpul duit. Akhirnya karena dulu dia mengalami kesulitan untuk urusan ambulan, dia beli mobil hadirin, elek-elekan. Dibuat ambulan digratisno untuk nolong orang yang kesulitan, yang tidak punya dana, ditolong diantarkan dengan gratis. Ini dia mengambil pelajaran dari dirinya sendiri. Akhirnya hadirin, karena dia suka nolong, intan surullaha yang surkum. Kalau suka menolong agama Allah, suka menolong makhluk Allah, Allah akan menolongnya. Rupanya hadirin bisa nambah mobil ambulannya sampai jadi 10 mobil hadirin. Karena suka bantu tadi 10 ya. Ini di WA ada. Nah, karena itu hadirin dia merasa bangga, bahagia, bukan karena mobilnya yang banyak, tapi karena banyak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Gini nih yang perlu ditiru hadirin. Jadi hadirin, orang kalau kayak gitu, itu nanti dia di akhiratnya, dia di dunianya sukses, bahagia, semuanya ada, di akhiratnya juga banyak. Ini yang dikatakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lek iso hadirin ngono lek iso. Tapi lek gak iso, minimal golongan yang ketiga. Orang yang di dunia ini ya pas-pasan, bahkan sering kurang. Mangan kadang-kadang kurang. Pokoknya serba pas, bahkan sering kurang niku wau. Tapi imannya tinggi. Dia yakin bahwa semua ini adalah ketetapan Allah, itu ujian Allah. Jangan sampai mengurangi baktinya, taatnya kepada Allah Ta'ala. Jadi setiap sholat jamaah, dia hindari dosa, maksiat, munkarat. Nah akhirnya hadirin, imannya betul-betul tinggi. Sekalipun dia misalnya seperti hanya tukang abang becak nih, tapi dia tidak pernah absen puasa. Berat memang, tapi dalam rangka bagaimana nanti di akhirat biar bisa kaya akhirat. Nah akhirnya betul hadirin, ini yang dikatakan orang yang di dunia sakit, celaka atau tidak bahagia, tapi di akhirat bahagia. Banyak sahabat yang kayak gitu, di dunianya kurang-kurang, tapi imannya pilih tanding, kayak sahabat Bilal dan lain-lain. Ini yang paling tidak hadirin, lek gak iso jadi golongan yang kedua tadi, iso jadi golongan yang ketiga ini. Di dunia tidak bahagia, tapi di akhirat dia mewah. Namanya itu fil akhirati hasanah. Dan jangan sekali-kali menjadi golongan yang keempat. Di dunia celaka, miskin, jadi sampahnya masyarakat, di akhirat juga jadi intipnya neraka. Wis melarat ora sholat, wis melarat ora taat, wis melarat maksiat. Terus opo sing diarep-arep? Ini namanya orang yang tidak mikir. Malah iso monggo nggih, paling tidak keluarga kita. Paling tidak keluarga kita. Syukur kalau bisa kita beritahu saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Jadilah orang yang di dunia ini. Makanya Allah mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadilah di dunia ini orang yang sukses, yang bahagia, yang banyak uangnya, yang kaya raya. Tetapi di akhirat juga harus begitu. Prinsipnya orang yang sehat, orang yang cerdas itu adalah jangan sampai kekayaannya dunia ini mengalahkan kekayaannya akhirat. Nggih, angel tapi setiap tambah rezeki kita. Bu rezeki apa? Ya rezeki uang, rezeki sehat, ya rezeki nikmat. Jangan sampai rezeki akhirat tidak tambah. Ya napa isa kira-kira. Jadi tambah rezekine akhirat. Nggih, lek panjenengan tambah 1.000, 2.000
gedene 1 juta gitu monggo ditambahi akhirate. Tambahi sedekah, tambahi tahajute, tambahi zikire, tambahi salate. Supaya apa? Jadi bahagia di dunia ini tidak mengalahkan nanti kebahagiaan di akhirat. Ini saya sampaikan hadirin ketika selesai menguburkan jenazah. Ini banyak pengaruhnya. Orang meresapi betul. Tapi lek ceramah ngeten niki mawon nggih, pengajian gitu. Belum tentu. Akeh sing mlebu tengen metu. Nggih. Akeh sing diceramahi nu HP-an tok. HP dapat ngreken. Banyak mergo waktu seneng diceramahi. Tapi lewat waktu kayak tadi itu di atasnya jenazah di dalam kubur kita perhatikan betul. Mari kita perhatikan ini. Bahkan hadirin saya tidak jarang ketika jenazah masih diturunkan ke makam ke kubur itu hadirin takziin perhatikan betul. Mari kita perhatikan. Ntar kita yang akan diginikan. Sekarang kita mendem orang lain, tapi nanti kita juga akan diginikan. Kira-kira sudah siap kita? Punya bekal apa? Nanti niku merasuk nang hatian. Jadi jamaah saya alhamdulillah banyak yang jadi sadar karena datang ke kubur itu. Makanya hadirin, sakjane kan mengantarkan jenazah ke kubur itu untuk kaum wanita kan tidak boleh sama Nabi, dilarang. Sekalipun larangannya tidak keras. Tapi kalau saya tak biarkan hadirin, supaya nanti waktu saya memberikan nasihat di kubur dia juga mendengarkan. Itu tujuan saya. Nonton nggih? Baik, sekarang kembali ke sini. Sik kurang akeh napa telas? Cukup nggih? Sak tekane. Ada yang ditanyakan? Enggak? Lanjut. Nggih. Baik. Jadi ini tadi bab mauidhah. Ini rodok dalem hadirin. Makanya sak tekane kalau entek leren bisa diulangi. Sebuah riwayat dari Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu qala kunna nggih fi janazatin, kata Ali. Suatu ketika kami mengantarkan jenazah fi Baqi di Madinah itu yang paling terkenal kuburan Baqi hadirin. Al-Gharqad, Baqi Al-Gharqad nggih jenenge Baqi Al-Gharqad. Fa'atana Rasulullah SAW. Nah tiba-tiba hadirin ketika para sahabat di makam itu Rasul datang, Rasul nyusul. Napa nyusul itu? Ya nyusul. Nggih. Nah, waqa'atna haulahu wa ma'ahu mihsaratun fanakasa. Nah, hadirin, ketika Rasul datang ke makam itu, nggih, ya mungkin selesai dimakamkan jenazahnya, Nabi dodok atau duduklah. Wong tanahnya sana itu kan gak kayak sini, pasir yang bersih. Lungguh nang pasir ngono iku ngadeg gak ana regete. Coba panjenengan ning kubur kene lungguh tangi gedibal nggih. Nan lain lemahnya, tanahnya lain. Duduk. Nah, maka ketika Nabi duduk itu waqa'atna, para sahabat juga turut duduk di sekeliling Nabi. Kemudian Nabi menancapkan tongkatnya tadi itu. Sana pasir tanahnya, tapi bisa ditancapi tongkat. Waja'ala yanqutu mihdaratik bimih sorotihi. Beliau menancapkan tongkatnya itu sumakola. Nah, ini hadirin, ini berat hadirin. Berat tapi nyenengno tapi menakutkan. Katanya Nabi, ma minkum, monggo diperhatikan. Tidaklah di antara kita sekalian min ahadin, dari salah seorang di antara kalian, ila waqad kutiba, kecuali telah tertulis. Sudah ditulis hadirin, sudah ditulis. Apanya? Maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. Apakah termasuk golongan surga atau golongan neraka? Sudah ada tulisannya. Ini hadirin bukan hanya awak dewe, sahabat itu takut hadirin. Sampai dalam keadaan seperti itu takut, sahabat ada yang memberanikan diri. Faqalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nataqilu ala kitabina?" Rasul, lek ngono gawe apa awake berdoa beribadah itu? Apa ndak pasrah saja dengan apa catatan kita? Wong kita sudah ditakdir surga atau neraka.
Yo napa? Wedi to? Sudah ada catatannya awake dhewe niki. Apakah surga apa neraka? Tapi itu apa yang menakutkan. Yang seneng ini hadirin katanya Nabi, ikmalu. Sudah jangan banyak tanya, jangan khawatir, jangan gelisah. Terus kamu lakukanlah ibadah itu. Katanya Nabi, ikmalu, laksanakan ibadah itu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya sudah tercatat sesuai dengan alamat yang kita lakukan saat ini. Biasa nih wong lek ditakdir swarga nggih. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan ini. Ngaji gak pernah absen. Salat jamaah. Ini tanda kalau kita ditakdir swarga. Allahumma ini nggih. Dan tidak jarang di antara kita ya yang kayak saya katakan tadi itu. Wae salat, sik ngurusi parkir. Wae salat, suka ya gak salat. Nah, ojo-ojo itu tanda dia yang ditakdir, masya Allah. Naudzubillah nggih. Hadirin saya eling riwayat nih hadis niki. Itu sering saya buat lek lagi males gitu nggih. Bukan males nggih, berat. Jadi misalnya kita kan belajar jam 2:30 itu bangun kadang-kadang sebelum 2:30. Lah suatu ketika turunnya kebengen jam 12 urung turu. Maka ketika 2:30 ya ora rasane tangi. Berat toh? Berat. Tapi lek eling niki hadirin jadi ndak berat. Tangi karena itu bagian daripada tanda takdirnya kita. Semuanya apa kata Nabi, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya apa nanti akan dimudahkan sesuai dengan garisnya dia. Jadi kalau dia garisnya surga, dimudahkan amal-amalnya untuk amalan-amalan surga. Oke. Sebaliknya orang yang di garis neraka, ya BB ini kuau angel tidak sadar angel. Wa dzakara tamamal hadis, dan Nabi melanjutkan dengan apa sabdanya sampai akhirnya hadis. Muttafaq alaih, hadis ini hadirin disepakati oleh seluruh para ahli hadis. Jadi ini sahih banget hadisnya. Nggih, intinya semuanya kita sudah punya catatan masing-masing di akhirat kita. Makanya hadirin, tugas kita yang pertama kali adalah mempertahankan apa yang ada di sini. Jangan sampai mundur ke belakang. Aja sampai melempem. Tandanya kok males. Karena asale wis sregep giat nang masjid kok tiba-tiba males, namanya mundur ke belakang. Nggih, lebih-lebih kita baru saja menunaikan Ramadan. Ramadan kita wis sregep giat nang masjid 2:30 malam sudah ke masjid, sahur gak males dan segala macam. Ini sudah bagus. Dan harus kita pertahankan minimal, sahur kalau bisa kita tingkatkan. Jangan kita malas meneh. Nggih. Asik napa telas? Nggih, makanya selalu kita berdoa. Doanya Nabi nanti. Nabi lu sik ndonga. Panjenengan maca napa mboten? Enten. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maca nggih? Hafal nggih? Insyaallah ngene gak hafal tanya. Dihafalkan. Allahumma a'in, ya Allah tolonglah aku ala zikrika untuk selalu zikir kepadamu, ala syukrika dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan terus bisa memperbaiki ibadah. Memperbaiki ibadah itu artinya sregep tur apa sabar. Wayahe berat nggih. Awahe berat kayak tadi itu jam 2:30 tangi kok jam 12 urung turu, jelas berat tanginya. Ini kalau eling itu insya Allah nanti diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, lebih-lebih kula panjenengan sing pun kepala 5, apalagi 6, apalagi 7, nggih. Ini sudah lebih dekat lagi dengan saat-saat kembali kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Kita lanjut untek situ tok niku wau. Nah, sekarang bab doa lil mayit ba'da dafnihi lan iki enten nggih, perintahnya ada
mendoakan jenazah setelah dikubur itu ada. Jadi jangan dipaidu orang kalau datang ke makam kemudian mendoakan yang ada di dalam kubur itu, jangan disalahkan. Ini diantara riwayatnya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa datang ke kubur itu adalah bid'ah, itu syirik segala macam, yang mengatakan ini belum ngerti niatnya orang yang datang ke kubur itu. Ada memang orang yang datang ke kubur itu syirik, bid'ah ada. Kalau datangnya dia memang niatnya bukan untuk niat mendoakan orang yang di dalam kubur, bukan niat ziarah, tapi niat minta kepada kubur, ini syirik. Oleh tapi niatnya betul untuk ziarah dan mendoakan lebih-lebih orang tua kita, maka itu disyariatkan, diperintahkan. Lebih-lebih ketika baru dimakamkan, lahu wal istighfarul wal qiraati. Jadi disunahkan untuk memperbanyak istighfar untuk keluarganya dan membacakan kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an. Wallahu alam bisawab. Ini riwayatnya. Yang pertama, an Abi Amrin, wakila Abu Abdillah, wakila Abu Laila. Niki rawine rada ragu. Sakjane Abu Amr apa Abu Abdillah apa Abu Laila. Nggih, Utsman bin Affan radhiyallahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit. Lah niki lho. Nggih, dieling-eling. Nabi lek mantun menguburkan jenazah, waqafa, beliau berdiri alaihi, di atasnya kuburnya. Ya bukan di atasnya tapi ya di sebelahnya gitu. Itu artinya di atasnya. Waqala istaghfiru li akhikum. Nggih. Mintakanlah ampun saudaramu. Wasalu lahu tasbita, dan mintakan kepada Allah Ta'ala supaya diberikan keteguhan hati. Wa innaul anna yus'alu, karena dia sebentar lagi akan didatangi dan ditanya oleh malaikat. Ini riwayat hadirin yang disampaikan oleh Abu Dawud. Yang kedua, selantit Wan Umar ibnu As radhiyallahu qala idza dafantumuni, katanya Umar bin As, mintar kalau kamu menguburkan aku, lek aku mati dhisik, katanya Umar bin As, Amr bin As, lek aku mati dhisik dan kamu nanti yang menguburkan, maka faqimu khawla qabri qadra matun kharu jazurun wa yuksamu lahmuhu hatta ista'dan nisabikum. Nah, ini hadirin rot abot, tapi permintaannya Amr bin As terus ditenang nggih. Boleh aku mati dhisik, setelah kamu menguburkan aku, ojo langsung mbok tinggal. Tapi berhentilah sejenak, nggih, tinggal di atas kuburku, doakan aku. Lek iso lamanya seperti lamanya orang yang menyembelih onta terus dibeteti terus didum-dumno. Weh, pirang jam niku. Masa ya betah kon ngadeg nang kubur. Tapi itu permintaannya Amr bin As, bukan perintahnya Nabi seperti itu. Boleh jadi seperti itu. Wallahu alam bisawab. Insyaallah dilanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan tidak ada udzur dan mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.